Oke, selamat siang semuanya. Hari ini Ibu akan membahas materi yaitu analisa dari respon sebuah sistem. Jadi ketika kita memberikan sebuah inputan kepada sistem kita, responnya seperti apa saja jenis-jenis responnya, bagaimana menganalisa, itu yang akan kita bahas di siang hari ini. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menganalisa sebuah sistem? Jadi sebenarnya pada kondisi real, sistem kita itu kan akan diberikan sinyal input yang bervariasi, bisa saja tidak periodik, ya. Sehingga kalau bentuknya adalah random dan tidak periodik seperti itu, maka sistem kita akan sulit dianalisa kan gitu. Nah, bagaimana cara mengujinya sistem tersebut? Maka kita beri dengan sinyal-sinyal dasar. Beberapa standar test signal yang biasa digunakan dalam pengujian sistem kendali antara lain satu, sinyal step, sinyal impuls, sinyal rem, sinyal parabolik, atau sinyal sinusoidal. Jadi itu 5 jenis sinyal yang biasanya kita ujikan, kita berikan ke sebuah sistem untuk kita analisa seperti apa sih responnya, karakteristik sistemnya seperti apa sih, gitu ya. Kita bahas dulu masing-masing sinyal dasar yang kita ujikan ini ya. Yang pertama ada yang disebut dengan sinyal impuls. Seperti yang Anda ketahui, namanya sinyal impuls dulu ya, yaitu sinyal yang dia punya nilai biasanya 1 gitu ya, pada saat T sama dengan 0 saja. Sinyal impuls ini sinyal delta seperti yang kita tahu. Kemudian dalam domain Laplace, sinyal impuls ini adalah sama dengan 1. Oke. Sinyal uji yang kedua yang biasanya atau yang paling umum sebenarnya yang diberikan yaitu sinyal step. Seperti yang kita pelajari dulu, namanya sinyal step adalah sinyal yang kemudian berharga 1 pada saat 0 sampai tak hingga. Pada domain Laplace nilainya adalah 1/s. Oke. Kemudian sinyal ketiga berikutnya yang biasa diujikan adalah sinyal rem, sinyal tanjakan kan gitu ya, yang nilainya adalah amplitudonya sama dengan nilai waktunya. Ketika kita transformasikan ke domain Laplace, maka nilainya sama dengan 1/s². Kemudian sinyal keempat ada lagi yaitu sinyal parabolik. Sinyal parabolik ini ketika kita transformasikan ke domain Laplace, domain S, nilainya adalah 1 dibagi S pangkat 3. Oke, sinyal kelima yang biasanya kita ujikan adalah sinyal sinusoidal, yaitu nilai sinus ya, sinus omega T. Ketika kita transformasikan ke domain Laplace, nilainya menjadi omega kuadrat dibagi S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini ada di tabel transformasi Laplace yang kemarin kita pelajari ya. Oke, jadi kelima jenis sinyal ini biasanya digunakan untuk mengetes sebuah sistem. Setelah kita umpankan ke sebuah sistem, kita akan mendapatkan output atau responsnya kan gitu ya. Nah, sistem respon secara umum terdiri dari 2 jenis respon. Yang pertama adalah respon transien, yaitu sebuah respon dari 0 sampai nilai steady state-nya. Steady state ini disebut dengan nilai tunak. Pada kondisi tunak ya, steady. Lalu ada juga respon yang kedua disebut dengan steady state response, yaitu respon mulai dari steady state sampai seterusnya. Sehingga sebenarnya bisa kita jumlahkan total sistem respon adalah
respon transient ditambah respon steady state. Jadi ini adalah total respon dari sebuah sistem. Oke, kita bahas satu-satu ya masing-masing responnya. Nah, ini adalah definisi dari transient respon. Jadi begitu sistem Anda diberikan sinyal inputan, sinyal uji tadi ya, kemudian dia kan pasti butuh waktu untuk kemudian mencapai steady state. Nah, output tersebut dalam kondisi dari 0 sampai steady state tadi disebut dengan kondisi transient, maka namanya adalah transient respon. Jadi Anda menghitung mulai dari kondisi istirahat, diem, mulai dari belum dikasih inputan sama sekali atau titik equilibrium, sampai kondisinya steady state itu tadi, itu adalah definisi dari transient respon. Si transient respon ini disebut juga natural response, karena sifatnya adalah tergantung memang dari kondisi natural dari sistem tersebut. Ya. Perilakunya ya sistemnya memang seperti itu perilakunya gitu ya, maka disebut dengan natural response. Oke. Nah, itu adalah transient respon. Nah, kemudian yang ini adalah definisi dari steady state respon. Seperti tadi yang disampaikan bahwa respon begitu kondisinya adalah pertama kalinya kondisi tunak, kondisi steady state, dan tidak ada lagi perubahan pada output ya, sampai nilainya adalah T-nya tak hingga. Jadi sampai ada perubahan lagi ya, sampai waktu tak hingga, itu disebut dengan steady state respon. Nah, pada saat steady state respon ini, transient responnya adalah berharga 0. Kalau si transient respon tadi disebut dengan natural respon, maka steady state ini disebut dengan force respon. Di force dari inputannya gitu ya, jadi bergantung pada inputannya. Nah, kita lihat di sini bahwa antara input komen, misalkan di sini nilainya 4, kemudian pada saat kondisi steady state pasti ada selisihnya. Ini yang kemudian disebut dengan error steady state atau steady state error. Ya, dikatakan steady state di sini biasanya nilainya adalah 2% sampai 5% dari komen yang diberikan atau set point yang diberikan. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan responnya, transient respon, steady state respon, biasanya Anda akan diminta menganalisa perilaku sistem, behaviornya ataupun performa dari sistem tersebut ketika merespon inputannya seperti apa. Nah, ditunjukkan pada gambar ini. Biasanya di sistem kendali Anda akan diminta untuk jadi setelah menerapkan sebuah konsep pengendalian gitu ya, menggunakan PID misalkan, kemudian Anda diminta untuk menganalisa seperti apa sih responnya dari sistem Anda. Ada 5 kriteria biasanya yang akan diminta. Yang pertama adalah delay time. Waktu delay adalah mulai dari rest, istirahat di sini ya, sampai 50% dari komen yang diberikan. Jadi misalkan value-nya adalah 1, dari mulai 0 sampai dia 0,5 itu disebut dengan delay time. Waktunya berapa lama untuk mencapai 50%. Nah, ada lagi istilahnya adalah rise time. Rise time ini adalah dari 10 sampai 90%. Ya, untuk zeta lebih besar dari 1 ya. Nanti Ibu jelaskan apa itu zeta. Oke, jadi secara umum rise time adalah dari 10 sampai 90% dari comment value-nya. Kemudian ada lagi istilah peak time, yaitu dari waktu 0 sampai mencapai peak pertama, puncak pertama. Ya, jadi ini kebetulan puncaknya di sini. Ya, maka ini adalah peak time-nya. Oke, ada lagi yang disebut dengan settling time, yaitu berapa lama sampai respon sistem Anda ini settle untuk pertama kalinya.
seperti Ibu sebutkan tadi, settling time itu adalah 2% sampai 5% dari comment value-nya. Ya, errornya segitu. Oke, ada lagi istilah lain yang disebut dengan maximum overshoot. Nah, ini maximum overshoot di sini yaitu deviasi positif di atas 100% ya. Paling banter berapa, paling tinggi berapa. Itu yang biasanya perlu Anda hitung, maximum overshoot. Gitu ya. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang perlu Anda ketahui tentang analisa sebuah analisa respon dari sebuah sistem, ya.